Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Iya, kita dalam keadaan sehat ya. Kita harus patut kita syukuri, dan ini terbukti Bapak Ibu hadir di tempat ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Dan perkenalkan, nama saya Laksanti Uji Pitajeng, CGP Angkatan 11 yang akan mendiseminasikan budaya positif. Dan sebelumnya, sebelum saya akan menyampaikan apa itu budaya positif, boleh ya kasih cakepnya untuk pantun saya ya. Menanam padi di sawah dangkal, hasil panen melimpah ruah. Disiplin positif jadi bekal, masa depan cerah, hidup penuh berkah. Saya kasih aplausnya. Ya, satu lagi ya Bapak Ibu ya. Memetik mangga di pohon tinggi, rasa manis menyegar hati. Guru penggerak selalu berbagi, membangun karakter dengan cinta sejati. Ya, terima kasih. Kenapa pantunnya saya catatkan biar Bapak Ibu juga melekat bahwasanya yang namanya guru penggerak harus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ini seperti yang saya lihat dalam pepatah di suatu quote, saya lupa, tapi jikalau badanmu ingin sehat maka bergeraklah, jikalau jiwamu sehat maka juga bergeraklah, seperti ikan yang menerjang arusnya air. Nah, ini sama saja tujuan dari guru penggerak, yaitu terus bergerak dan menggerakkan, di mana pada pengimbasannya ini akan memberikan diseminasi tentang budaya positif. Dan adapun latar belakang yang membackup adanya aksi nyata untuk didiseminasikan budaya positif ini, yaitu ingin menerapkan budaya positif di sekolah dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Coba profil pelajar Pancasila itu terdiri dari apa saja Bapak Ibu? Beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, kreatif, bernalar kritis, dan gotong royong. Ya, ternyata apa yang sudah kita jalankan selama beberapa tahun ini sebagai sekolah penggerak ya. Dan ini juga otomatis Bapak Ibu guru semua terpatri mengenai profil pelajar Pancasila. Dan tujuan dari aksi nyata budaya positif yang saya sampaikan pada saat ini yaitu menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang kedua, menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid. Yang ketiga, mengembangkan karakter yang baik pada murid. Menumbuhkan budaya positif di sekolah itu dimaksudkan yaitu bahwa budaya positif tidak hanya dilakukan oleh murid saja, tapi juga dilakukan oleh warga sekolah ya, dengan menanamkan nilai-nilai seperti saling menghormati, tanggung jawab, kerjasama. Maka pembentukan karakter yang baik serta mempunyai keterampilan dalam bersosialisasi. Ini kemudian menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid. Kita tahu yang namanya kata murid itu dari bahasa Arab yang artinya yaitu berkehendak.
Maka ketika saya masuk ke kelas dan saya tak lupa untuk sama-sama sebelum pembelajaran yaitu mengajak anak untuk berdoa. Karena murid itu yang berkehendak itu akan berdoa apa yang akan dikehendaki. Dan apa yang dikehendaki ini ada sesuatu yang akan menyinari kehendak tersebut. Kehendak itu yaitu kehendak pada Tuhan Yang Maha Esa, kehendak yang akan diridhoi oleh orang tuanya, kehendak yang akan diridhoi juga lingkungan sekitarnya, baik itu di sekolah maupun di rumah. Nah itu, maka kenapa saya lebih kuat menggunakan murid daripada siswa, gitu ya. Menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid, di mana berarti mendorong murid untuk belajar dan berprestasi karena murid memiliki keinginan dalam diri mereka sendiri, sehingga membantu murid menjadi pembelajar yang mandiri dan berkelanjutan. Berarti ini tanpa ada paksaan dari orang lain. Ini ditumbuhkan agar budaya positif itu tumbuh pada murid itu sendiri. Yuk, kemudian yang ketiga, mengembangkan karakter yang baik pada murid. Budaya positif berkontribusi baik pada peningkatan motivasi belajar yang mencegah perilaku negatif sehingga tercipta lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Jika seumpamanya budaya positif itu sudah kita laksanakan dalam lingkungan sekolah kita, maka hal-hal yang tidak kita inginkan itu bisa berubah menjadi hal-hal yang menuju kebaikan. Ya. Jadi anak-anak bisa merasa nyaman, anak-anak merasa diakui, anak-anak merasa dipedulikan oleh sekolah. Ini tujuan dari budaya positif yang akan kita pelajari. Nah, untuk materi yang akan saya berikan pada kesempatan ini yaitu ada dua. Yang pertama yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kedua, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Keduanya ini saling berhubungan, saling berkaitan satu sama lain. Ya. Yuk. Kemudian, apa aja sih 5 kebutuhan dasar manusia? Ini kita bisa terapkan ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebetulnya saat itu juga kita sedang memenuhi salah satu atau lebih ya kebutuhan dasar yang kita inginkan. Kebutuhan dasar itu bisa berupa survival atau bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Dan ini bisa diwujudkan dalam bentuk 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Kemudian apa sih yang mendasari bertahan hidup itu? Ketika kebutuhan bertahan hidup itu kita terpenuhi, maka secara fisiologis, secara psikologis dan secara biologis kita bisa merasakan bahwasanya apa yang kita perlukan itu bisa kita capai dengan daya tahan juang kita untuk bisa bertahan hidup. Dan kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Dalam artian misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Dan kebutuhan biologis juga menjadi bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis juga ditunjang yang meliputi yaitu kebutuhan akan perasaan aman. Ini yang dimaksud dengan adanya kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup ini merupakan kebutuhan dasar yang pertama dari manusia. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Bisa saya kembali lagi ke bertahan hidup.
Ada suatu contoh seumpamanya bertahan hidup nih ya. Suatu contoh bisa diilustrasikan, yaitu ada seorang anak yang bernama Doni. Doni itu diberi bekal setiap hari oleh ibunya, orang tuanya. Dan namun karena teman-temannya juga bekalnya juga ada ya, juga dibawakan oleh orang tuanya, itu membuat Doni ingin mencari bukan suatu sensasi, kok temannya kok beda dengan bekal saya, maka bisa merebutnya, padahal dia sudah mempunyai bekal sendiri ya. Nah, dari merebut bekal itu dan bertahan untuk bisa hidup, ini salah satu contohnya seperti itu. Berarti Doni memuaskan diri pada elemen, yaitu secara biologis ya, karena untuk mencukupan daya tahan tubuhnya untuk makan, seperti itu ya. Dan lanjut, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa terima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Berbalik lagi pada cerita si Doni tadi. Tadi dia merebut bekal temannya, kemudian dia makan, berarti untuk bertahan hidup ya. Nah, atas tindakan Doni, otomatis temannya mengadukan Doni pada Bapak Ibu guru, bahwasanya perbuatan Doni sudah tidak baik ya. Dan kemudian dipanggillah Doni ke guru. Nah, dari sini otomatis perbuatan yang dilakukan oleh Doni dilaporkan guru kepada orang tuanya ya. Dari orang tua Doni maka akan datang ke sekolah. Dari orang tua yang datang ke sekolah ini, Doni merasa bahwasanya orang tuanya memberi kasih sayang dan merasa diterima. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang lanjutnya yaitu penguasaan. Penguasaan itu maksudnya kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Nah, kita kembali lagi pada cerita Doni ya, Bu ya. Nah, tadi dia merebut bekalnya temannya. Tapi dengan dia bisa merebut bekal temannya itu, dia merasa dia bisa memimpin karena temannya tak berdaya dan temannya tidak bisa melawan dia untuk mengembalikan bekal si anak tersebut. Seperti itu ya. Nah, dalam diri anak kadang mempunyai keunikan-keunikan yang tidak kita pahami. Nah, dari sini kita bisa agak terbuka lebih lebar lagi pengetahuan apa sih yang namanya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh tiap orang. Tuh. Kemudian lanjut yaitu yang kelima yaitu kebebasan. Kebebasan ini dalam bentuk kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengarahkan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh
orang lain dan senang mencoba hal-hal yang baru dan menarik. Nah, kembali lagi pada sikap Doni. Adakah teman-temannya yang sama seperti Doni yang mengambil bekal temannya tersebut? Tidak ada, hanya Doni saja. Jadi Doni merasa ada kebebasan, ya, karena tidak ada yang memerintahkan, tapi dia sendiri atas gagasannya sendiri, karena hal itu dia pikir adalah hal yang menarik. Ini yang patut kita perhatikan, bahwasanya apa yang dilakukan oleh anak itu tidak serta-merta itu adalah suatu hal yang negatif, tapi kita juga bisa menjadi kebutuhan dasar ini dengan berpikiran yang positif. Seperti itu Bapak Ibu. Dan kemudian yang lanjut yaitu kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangannya tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Nah, Doni tadi mengambil bekal dan temannya tidak bisa melawan, bahwasanya dia mengiba-ngiba, dan dia pikir dengan ekspresi yang seperti yang diperagakan oleh temannya yang kehilangan bekalnya, itu adalah suatu kesenangan tersendiri bagi Doni. Seperti itu, ya. Dan apa yang dilakukan Doni, saya pikir itu juga ada pada diri kita, ya. Jadi kita juga bisa menjadi refleksi dari kegiatan 5 kebutuhan dasar manusia ini. Nah, kemudian untuk kelima yang sudah kita bahas tadi, yang pertama apa Bapak Ibu? Kembali lagi, ya, bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan. Kemudian kebebasan dan kesenangan. Dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, bila kita sudah mencapainya, kita akan merasakan bahwasanya dunia kita menjadi berkualitas, ya. Dunia yang berkualitas itu seperti apa? Yaitu merupakan tempat khusus dalam pikiran kita, di mana kita bisa menyimpan representasi dari semua yang kita inginkan, baik itu berisikan orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup kita, dan membuat kita merasa bahagia sehingga kebutuhan kita terpenuhi. Dari apa yang sudah terpenuhi ini menjadikan dunia kita menjadi berkualitas, seperti itu. Dan dari runtutan dari 5 dasar kebutuhan manusia ini, ya, kalau sudah terpenuhi, terpuaskan, maka menjadi dunia yang berkualitas. Nah, ini sebagai rangkaian yang menjadi pertanyaan kita Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu jawab, ya. Kemudian bisa menjadikan suatu refleksi juga bagi kita, di mana yang bisa saya sampaikan yaitu memberi pertanyaan 1, siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda inginkan pada diri Anda? Dan yang keempat, apa pencapaian yang sangat Anda banggakan sampai saat ini? Ya, di sini saya akan memberikan lembaran yang bisa Bapak Ibu jawab, ya, atas pertanyaan yang saya berikan. Monggo, ya, bisa dibagikan Bapak Ibu. Yang belakang sudah, ya.
Saya yakin apa yang saya paparkan dari pertanyaan ini Bapak Ibu pernah merasakan, Bapak Ibu pernah melakukan, Bapak Ibu pernah melampauinya, Bapak Ibu pernah mencapainya, sehingga dunia Bapak Ibu menjadi berkualitas, ya. Sudah? Ya, diisi. Ya, tidak perlu kasih nama, tapi nanti saya sampaikan. Nah, bisa dikoreksi dengan teman lainnya, apakah sesuai dengan keinginan hati Bapak Ibu apa enggak, ya. Pertanyaan yang pertama, siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Siapa yang belum punya bolpen, Bapak Ibu? Ya, ya, monggo. Ada yang sudah bawa bolpen? Oh, sudah. Baik, bisa dikerjakan dan kita diskusikan pada saat ini. Sudah, Ibu. Sudah, ya. Tunggu lainnya ya, Bu, ya. Tunggu lainnya. Keempat itu sudah semua. Oke. Kemudian yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Dan yang ketiga, kalau Anda menjadi orang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Dan yang keempat, apa pencapaian yang sangat Anda banggakan? Sudah? Sudah? Siapa yang belum? Angkat tangan. Oke, 1, 2, 3, 4. Pak Iro udah? Nggak dikumpulkan, tapi nanti saya minta jawaban atas diri Bapak Ibu masing-masing. Ya. Ya, tadi siapa yang sudah? Saya, Bu. Oh ya, sebentar ya. Monggo Bu Eni. Ya. Dibacakan semuanya ya, Bu. Ya, dibacakan. Iya, terima kasih Ibu Santi. Ya. Tadi dari keempat pertanyaan ini, ya. Ini yang keluar dari hati nurani saya. Ya. Ya. Yang pertama, siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Ya. Yang paling penting dalam hidup saya itu semuanya, Bu. Semuanya. Tapi di sini yang saya posisikan paling atas adalah keluarga. Keluarga. Itu suami, anak, kemudian saudara dan rekan sejawat. Ya. Karena di mana bukan berarti terus ini yang kita mengutamakan keluarga. Karena apa? Karena di sini keluarga adalah tempat kita bersosialisasi pertama kali di dalam kehidupan sosial, di mana suami sebagai salah satu support, ya, support yang selalu dalam mensupport kita dalam suatu tindakan, baik sebagai istri, sebagai ibu dan sebagainya, dan anak, kemudian saudara itu banyak, saudara itu bisa tetangga, bisa teman dan sebagainya, kita akan sebagai saudara. Nah, kemudian yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup saya? Nilai kebajikan saya yakin semuanya bagus, tapi kalau saya punya prinsip, punya komitmen bahwa kejujuran itu yang paling atas dan segala. Karena dimanapun kalau orang sudah jujur, semuanya insya Allah baik. Kemudian yang ketiga, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter apa atau sifat apa yang paling Anda inginkan pada diri saya?
Saya itu berusaha untuk menjadi orang yang selalu bisa membahagiakan baik itu warga, teman, saudara. Ya. Karena kalau merasa saya nyaman dimanapun saya berada, Ya. orang yang berdekatan dengan saya merasakan teduh, nyaman, senang dan sebagainya. Ya. Yang terakhir, pencapaian apa yang saya banggakan? Saya merasa bangga apabila saya sudah bisa memerankan status saya baik sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai istri, sebagai ibu, maupun sebagai rekan. Itu Bu dari saya. Terima kasih. Oh ya, terima kasih ya, tepuk tangannya untuk Bu Emi. Ya, tadi ada yang sudah selesai, siapa ya? Bu Arti. Ya, monggo. Ya, tidak apa-apa. Yang penting kan sudah menjawab. Terima kasih. Ya. Jawaban dari saya. Ya. Nanti saya jelaskan. Siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Ya. Semuanya dari keluarga sangat penting. Tapi terutama ini saya sangat penting itu suami. Suami pendamping hidup saya. Iya. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Terus yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Iya. Yaitu komitmen. Komitmen. Ya, jadi suatu kejujuran dan komitmen. Kalau kita sudah punya komitmen yang baik, yang bagus, insya Allah semuanya akan jalan enak lah. Iya, lancar ya. Punya komitmen Iya. harus dipegang. Iya. Terus yang ketiga, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Iya. Untuk karakter pada diri saya, kalau saya sudah menginginkan karakter atau sifat itu selalu rendah hati. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun kita berbicara, rendah hatilah gitu. Jadi kita walaupun tahu sing ini gitu, kita lembah manah ya. Dan yang untuk keempat, apa pencapaian yang sangat Anda banggakan? Pencapaian yang saya banggakan ya, alhamdulillah bisa berbagi dengan yang lain. Maksudnya dalam berbagi itu berbagi hal ke semuanya. Jadi berbagi ilmu, berbagi apa ya, kebahagiaan, berbagi kesenangan, rasa syukur ya. Dan selalu bersyukur. Itu dari saya. Terima kasih. Ya, kasih aplaus untuk Bu Arti. Saya belum dengar pendapat dari bapak-bapak ini. Ya, Pak Umang, monggo. Ya, semangat Pak. Terima kasih. Ya. Dari saya, yang nomor 1. Siapakah orang yang paling penting dalam hidup saya? Orang yang paling penting di hidup saya itu ibu. Karena Nabi sudah mengajarkan pada umatnya kalau ibu. Jadi ibu. Setelah itu baru keluarga. Dan yang kedua, nilai-nilai kebajikan itu kalau saya itu kejujuran. Sama ya tadi ya. Mesti sama kejujur. Terus yang ketiga, untuk karakter yang ingin dimiliki atau ingin paling diinginkan itu kalau saya humanitis, itu memanusiakan manusia, memanusiakan manusia. Dan untuk yang nomor 4 tidak jauh dari Ibu Arti. Kita saling bisa membagi, itu sudah suatu kebanggaan. Harus yang besar, hal-hal yang kecil itu juga bisa kita berikan, yang penting itu positif. Terima kasih, kasih aplaus untuk Pak Omang. Ya, kalau kita mau berbagi tidak harus tunggu kita kaya dulu ya. Apa yang kita punya saat ini bisa dibagikan orang lain, itu juga suatu hal yang mulia. Yuk, satu lagi bisa ditambahkan. Yuk, Pak Jatmo, monggo ya.
Lalu pertanyaannya, jawaban saya hanya singkat, orang yang paling penting dalam hidup adalah istri, Bu. Istri. Karena saya tidak punya orang tua, sudah yatim. Iya. Paling paling penting. Iya. Karena dengan ada keluhan apapun itu pasti curhatnya sama istri. Ya. Yang kedua, kebajikan yang pertama ya sama dengan yang kejujuran. Ya. Dalam kehidupan kalau kita jujur, insya Allah berkah. Ya. Cuman selain kejujuran juga rasa keikhlasan. Oh, rasa keikhlasan, ya. Semuanya ikhlas. Iya, ikhlas. Yang ketiga, sifat apa? Yang paling pencapaian yang dibanggakan. Karakter. Di sini untuk jawaban saya, itu tidak melenceng dari jawabannya Pak Umar. Itu hampir sama, dan kita ditambahin lagi di tiap karakter kita paling beriman. Oh ya. Yang terakhir, pencapaian yang sangat mendapatkan itu keharmonisan dan kebahagiaan. Keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga, Pak, ya, itu yang perlu dibanggakan ya. Dan sesama di mana lingkungan kita berada, ya. Terima kasih. Kasih aplaus untuk Pak Jatmo. Dan saya mau yang terakhir lagi untuk penguatan dari dunia berkualitas dari Ustazah Saumi. Monggo. Saya pengen dengar suaranya. Terima kasih atas waktunya. Saya mencoba untuk menjawab yang pertama. Siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Ya, tadi saya sudah menuliskan di sini, yang paling penting adalah orang tua, terutama ibu. Tadi sudah dijawab juga oleh Pak Umar. Sesuai dengan sabda Nabi bahwa umuka sampai 3 kali baru abuka. Sentral kasih sayang kita yang pertama adalah ibu. Siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tua, insya Allah sukses dunia akhiratnya dan bisa berbuat baik kepada sesama. Itu kuncinya, yaitu kepada seorang ibu atau orang tua. Kemudian yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda. Tadi juga banyak dijawab oleh Bapak Ibu ya. Semuanya kebajikan itu penting. Tapi yang terpenting yang pertama adalah sesuai dengan sabda Nabi, la taghdab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Dengan nahan rasa marah itu kunci dari kebaikan. Karena nanti sebagai umat Islam, ya sukses kita hidup adalah kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya satu itu. Dengan menahan rasa marah, insya Allah semuanya bisa berjalan dengan baik. Meredam kejujuran, rasa kasih sayang, lemah lembut dan sebagainya, itu sumbernya adalah menahan dari rasa marah. Kemudian yang ketiga, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling Anda inginkan pada diri Anda? Saya ingin menjadi orang yang lemah lembut dalam hati, dalam berpikir, sehingga tadi kunci dari latar belakang jannah melahirkan sikap lemah lembut, kasih sayang kepada sesama manusia. Kita tidak pilih-pilih golongan, ras, bahkan kepada anak didik kita, kita menebarkan rasa kasih sayang. Dan yang keempat, apa pencapaian yang sangat Anda banggakan? Saya merasa bangga sekali apabila saya bisa membagikan ilmu yang saya miliki untuk orang lain. Ilmu, tenaga, pikiran, bahkan mungkin rezeki kita berikan
kepada orang lain, terutama yang kita miliki, yang saya miliki saat ini, mungkin sedikit ilmu yang bisa kita berikan kepada orang lain, kepada anak-anak kita, kepada keluarga, kepada lingkungan masyarakat, ya, kepada lingkungan masyarakat, tidak hanya di sekolah saja. Kita sebagai guru mungkin di lingkungan masyarakat kita memberikan ilmu apa saja yang baik, itu karena ilmu, dengan ilmu kita memberikan ilmu yang bermanfaat, itu adalah sedekah yang tidak akan pernah putus walaupun kita sudah meninggal. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Bu. Ya, kasih aplaus untuk Bu Saomi. Ya, terima kasih Bapak Ibu, jawaban-jawaban yang luar biasa dari Bapak Ibu guru hebat yang nantinya bisa kita terapkan dan kita bisa memberikan energi positif bagi orang lain sehingga bisa menginspirasi dari jawaban-jawaban Bapak Ibu semua. Dan perlu kita ketahui bahwasanya dalam hidup ini kita tidak hidup sendirian. Ada orang-orang yang perlu kita cintai, perlu kita hargai sehingga dunia kita menjadi berkualitas. Nilai kebajikan yang bisa ditanamkan dari keluarga itu merupakan sekolah pertama bagi kita. Mungkin dari lingkungan yang keras, tapi kita jangan larut dalam kungkungan lingkungan tersebut. Kita harus bisa memberikan sedikit cahaya dari lingkungan kita, dari jawaban-jawaban yang menjadi acuan kita untuk bisa kita menampaki kehidupan kita. Itu Bapak Ibu, yaitu dunia berkualitas. Dari sini kita lanjutkan, yaitu materi yang kedua, yaitu 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Namun apa saja yang menjadi 5 posisi kontrol guru? Itu yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa salah, kemudian yang ketiga teman, dan yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Apa sih ya kok ujuk-ujuk dari dunia berkualitas kemudian kita harus memahami 5 posisi kontrol guru? Ini masih berhubungan dalam budaya positif di sekolah, di mana kita tahu bahwasanya murid-murid kita mempunyai keunikan-keunikan yang luar biasa, yang kadang kita tidak tahu apa maksud yang dia lakukan, apa yang akan dia perbuat itu sebenarnya tidak baik, namun si anak itu sendiri merasa senang sehingga dari perilaku anak tersebut ada perlu 5 posisi kontrol untuk guru, sehingga seperti yang disampaikan Bu Saomi, kita harus bisa meredam amarah. Nah ini, amarah yang bagaimana yang kita akan kita posisikan dalam menghadapi murid-murid kita. Apakah kita mau sebagai peran penghukum atau pembuat merasa anak itu bersalah, kemudian atau kita sebagai memposisikan diri kita guru sebagai teman murid kita, atau hanya guru sebagai pemantau mengawasi saja, dan yang kelima yaitu guru sebagai manajer. Kita bahas satu-satu. Yaitu 1, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum biasanya menekan lebih dalam. Nah, bisa Bapak Ibu ceritakan, pernahkah Bapak Ibu memposisikan diri Bapak Ibu pada posisi 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum? Saya yakin Bapak Ibu mempunyai pengalaman-pengalaman unik dalam pembelajaran pada anak-anak. Ya, tidak apa-apa.
Ya monggo Bu Eni. Terima kasih Bu Eni. Tadi di sini posisinya sebagai penghukum. Mungkin kita tidak sengaja, Bu. Kita tidak sengaja ya. Di luar kemampuan kita di luar kemampuan kita dan ketidakketahuan kita. Ini mungkin pernah ya, mungkin ya tidak hanya saya saja, juga Bapak yang lain. Sebagai contoh, misalkan kadang kita menjumpai siswa yang tidak istilahnya pernah mengerjakan PR. Kadang kita secara refleks, dan kita langsung, ayo depan, berdiri di depan papan tulis, ditanyain, kakinya naik satu. Sudah, ayo berdiri di depan, 15 menit. Tuncok, bagian sana tuncok. Pernah. Itu kan juga secara tidak langsung itu menghukum, karena berarti mempermalukan dia di depan teman-temannya. Meskipun dia salah sih, tapi saya kira itu mungkin yang mungkin pernah. Tidak mampu ada. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Eni. Dari apa yang diceritakan Bu Eni tersebut, melihat sepintas saya juga pernah. Saya yakin Bapak Ibu juga pernah, dan itu dari hati nurani mesti merasa bersalah dan minta maaf pada anak, nggak ngerti itu bayangan anaknya sudah hilang. Tetapi itu sangat membekas. Itu tidak hanya membekas pada guru, tapi juga membekas pada murid, pada anak itu sendiri. Saya juga pernah merasakan posisi saya, posisi kontrol saya guru sebagai penghukum, di mana saya sudah masuk kelas, tetapi 30 menit anak baru masuk. Dan sebagai pencapaiannya saya nggak langsung tanya kamu dari mana, ngapain. Langsung saya suruh kamu lari lapangan ke 5 kali. Padahal saya kalau udah lari juga sama aja ngos-ngosan ya. Tapi si anak malah lebih merasa happy. Saya bingung itu ya. Padahal loh, kok malah gitu. Tapi dengan apa yang saya perintahkan itu menjadi efek jerah bagi yang lainnya. Nah, ini mungkin bisa dilakukan kalau keadaannya kepepet atau terbatas kemampuan. Itu berarti kemampuan kita sudah terbatas di ambang pintu. Tidak, maksudnya seperti yang disampaikan Bu Saumi, harus bisa meredam amarah, emosi, seperti itu ya. Itu. Yuk, kemudian lanjut. Posisi kontrol guru yaitu membuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Dari sini murid memiliki penilaian merasa tidak berharga dan mengecewakan orang-orang yang disayangi. Pernahkah Bapak Ibu memposisikan posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah? Kita berhadapan dengan murid yang bersalah dan murid tersebut tanpa harus kita menggunakan kata yang nada yang tinggi, tetapi si anak merasa bersalah dan merasa mengecewakan orang lain atau mengecewakan orang tuanya. Pernah? Pernah enggak? Iya, pernah ya. Tetapi bagaimana ekspresi kita atau perlakuan kita pada si anak tanpa harus seperti yang kita sebagai penghukum, tapi dengan nada yang rendah. Tahu enggak, kamu dipanggil Bu Santi itu untuk apa? Nah, tanpa harus dikomando, anak juga bisa mengidentitas kesalahannya sendiri. Dia salahnya apa? Oh iya Bu, bajunya tidak seragam pada hari ini. Oh ya Bu, saya kesiangan. Karena semalam mungkin mabar. Mabar kalau kita anak-anak tanpa kita cek itu bisa sampai berlarut-larut. Dan kita juga harus sebagai guru juga bisa memantaunya. Nah, itu tadi
sebagai pengawas ya kita ya, tadi nanti hubungannya ya ini. Kemudian lanjut yaitu sebagai teman, dimana guru ya menjadi partner pada muridnya dan tidak menyakitinya, namun tetap berupaya untuk mengontrol emosi murid. Gimana ini maksudnya? Ya kita kan bisa berbicara baik-baik, bagaimana kita tidak memposisikan kita, saya guru, kamu murid. Tetapi masuk sih rak ngerti masalahnya ini. Nah, itu bisa tanpa kita sadari, mungkin dengan cara kita sebagai guru membiasakan, nggak membiasakan ya, tetapi menganggap bahwasanya kita sesama, walaupun ada tempat khusus di ruang kelas kita menjadi guru, atau mungkin di lingkungan tertentu kita menjadi teman si murid. Jadi kita bisa memposisikan kelima kontrol posisi ini, bisa menjadi penghukum, bisa menjadi apa tadi? Ya, pembuat merasa bersalah, dan yang ketiga yaitu sebagai teman. Dan kemudian yang keempat yaitu pemantau. Ya, pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang mengawasi kita, dan seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, ini ada yang bisa memerankan pemantau. Tadi saya menyatakan bahwasanya guru juga sebagai pemantau. Pemantau tadi ada anak sampai telat berangkat sekolah karena semalam dia mabar, dan gurunya sudah mengetahuinya. Mungkin karena ada cek dengan temannya, sehingga sebagai posisi kontrol guru sebagai pemantau ini bisa memantau anak agar bisa tertib, tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah. Ya, mungkin si anak tidak diperhatikan atau tidak diajarkan budaya positif di rumah, tetapi kita sebagai guru juga bisa mengajarkan anak lewat pemantau, peran kita pemantau. Ya, kemudian lanjut yaitu yang ke terakhir, manajer. Manajer ini tidak hanya gurunya saja yang jadi manajer ya, tetapi murid juga bisa menjadi manajer atas dirinya sendiri. Kita bisa cermati bareng-bareng. Yang namanya manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Murid juga dapat menjadi manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat menyelesaikan masalahnya dengan kesadaran diri. Dari kelima ini, mana yang paling Bapak Ibu anggap posisi kontrol yang baik dalam kita terapkan budaya positif? Sebagai manajer, Ibu. Ya, sebagai manajer. Karena kita sebagai guru juga tidak menghakimi si anak, dan anak bisa mengkoreksi kesalahannya sendiri, sehingga anak bisa mengelola emosinya, mengelola kepribadiannya. Nah, apa yang kita lakukan ini merupakan perwujudan dari profil pelajar Pancasila. Dan ini 5 posisi kontrol ini bisa merupakan patokan kita dalam menjalankan suatu permasalahan pada murid yang kelak mungkin kita di luar pengetahuan kita. Jadi pengetahuan dari 5 posisi kontrol guru ini menjadi pengetahuan baru kita bisa terapkan dalam kehidupan kita bersama murid. Ya, kemudian lanjut.
dari 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Sebelum kita membicarakan segitiga restitusi, kita perlu tahu apa sih itu restitusi. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuan dari restitusi yaitu memperbaiki hubungan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan lebih berfokus pada karakter bukan tindakan. Ya, jadi yang namanya restitusi bukan hasil fisik yang kita berikan, ya, seperti saya lari 5 km muter lapangan itu tidak. Tapi berarti itu saya tidak membentukkan karakter, tapi malah memberikan luka batin pada si anak, sehingga walaupun kelak nanti saya sudah tidak ingat si anak itu, tapi si anak akan mengingat perilaku yang kita berikan pada si anak tersebut. Ya, jadi kita perlu penguatan bahwasanya yang namanya restitusi itu yaitu menanamkan disiplin positif, sehingga perlu adanya pembentukan karakter yang dari dalam diri si anak. Yuk, dari restitusi ini kita perlu mempelajari segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ini merupakan jembatan emas kita dalam melakukan suatu permasalahan dengan murid, di mana yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan atau kesepakatan. Nah, dari sini ada poin-poin yang perlu kita bisa kita cermati. Nah, contohnya menstabilkan identitas, kita bisa panggil si anak itu, ya, karena ada kesalahan, mungkin terlambat atau mungkin seragamnya yang berbeda, yang sekiranya itu kesalahan yang menjadi keyakinan kelas atau keyakinan dari sekolah, ya. Kemudian dari segitiga restitusi ini, contoh yang bisa disampaikan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ini merupakan skenario suatu pembelajaran apabila seorang murid mengalami suatu kesalahan, di mana bentuk dari menstabilkan identitas itu contohnya yaitu menanyakan, ya, murid tersebut kita panggil itu apa, ya, maka murid akan menjawab bahwasanya mungkin dia terlambat masuk kelas. Nah, kalau masuk kelas, nah kita tanya, ini sekolah kita masuk jam berapa? Nah, ini ya, mengidentitas atau mendata sekolah kita, ya. Kemudian dia akan menjawab. Lah, kemudian kita bisa mengidentitas lagi jarak dari rumah ke sekolah itu berapa menit. Nah, kalau sudah ngerti berapa menitnya, nah nanti si anak akan menjawab, oh berarti kalau kemarin saya naik sepeda berapa menit. Nah, saya naik jalan kaki, saya kemarin diantar orang tua. Nah, kalau seumpamanya tidak ada transportasi yang bisa mengantarkan dia ke sekolah, dia akan bisa mengira-ngira waktu tempuh untuk sampai di sekolah. Ini yang namanya menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Tadi contohnya dia terlambat ke sekolah, ya. Nah, kita tanyakan lagi, ya, kenapa dia kok terlambat? Nah, karena kesiangan.
Nah, kalau kesiangan bangunnya jam berapa? Nah, dia akan jawab. Nah, kalau jamnya mepet, terus ngapain aja semalam? Ternyata dia akan menjawab lagi bahwasanya dia mabar. Nah, ini rentetan yang akan rentetan tindakan salah yang divalidkan. Oh, berarti kemarin saya mabar itu sampai malam itu yaitu tidak baik. Jadi efeknya saya terlambat nih. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kita kembalikan lagi pada anak. Kalau seumpama semalam kamu mabar sehingga kamu telat, nah itu berdampak tidak pada si anak. Nah, tanpa adanya mungkin yang kita perankan dari kelima posisi kontrol itu bisa kita lakukan, tetapi mana yang paling efektif bagi kita seorang guru agar budaya positif itu bisa diterima oleh si anak. Nah, ini sebagai manajer juga bisa bagus diterapkan. Penghukum itu hal yang terakhir kalau tidak ada lagi konsekuensi, seperti itu. Ya, dari sini ada yang perlu ditanyakan, Bapak Ibu? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada saya yang tanya. Dan ini sebagai umpan baliknya, yaitu yang pertama, apa yang sudah kita pelajari hari ini, dan yang kedua, hal positif apa yang akan Bapak Ibu terapkan. Nah, itu bisa ditulis di lembar yang sudah saya berikan tadi. Monggo, silahkan dikerjakan sebagai umpan balik dan refleksi kita pada siang ini. Ya, kita tadi rentetan-rentetan kalau sudah melaksanakan atau mengikuti sudah terpampang ya, terpatri bahwasanya kita tadi mempelajari apa, kemudian apa sih hal positif yang akan diterapkan. Yang nomor 2 saya minta minimal 3 ya. Saya minta minimal 3 tindakan positif yang akan diterapkan dalam pembelajaran di sekolah ya. Ya, umpan balik ini akan menjadi renungan kita semua, Bapak Ibu, bukan saya sendiri yang menyampaikan budaya positif di sini, tetapi kita semua harus tergugah dan bangun serta bergerak untuk melaksanakan dan menerapkan budaya positif di sekolah. Ini saya minta satu persatu. Sudah? Ya, tunggu sebentar ya Ibu ya. Sudah, nomor 2 sudah? Nomor 1 sudah selesai? Sudah. Nomor 2? Ya, nomor 2 sudah selesai? Cuma 2. Yuk, Pak Jatmo sudah? Pak Irul udah? Ya. Saya minta 3 ya. Hal positif yang akan diterapkan di sekolah ini apa? Ya. Sudah? Pak Jatmo sudah? Iya. Singkat padat enggak apa-apa. Oh, maaf ya Bu Eni ya. Ya. Monggo bisa dimulai Pak Jatmo.
nomor 1 Ya. dari saya apa Ya. yang sudah kita pelajari hari ini Ya. itu mengenai budaya positif. Iya, mengenai budaya positif. Budaya positif itu tadi apa aja tadi Nah, yang kita? yang saya ingat sebagai penghukum, Oh, sebagai penghukum, ya. Sebagai manajer, sebagai teman, dan lain-lain. Terus yang kedua, hal positif apa yang akan diterapkan sebagai guru dalam posisi kontrol penghukum apa manajer atau apa gitu? Misalnya sebagai penghukum, Sebagai penghukum. kebetulan saya tadi juga merasakan Bu. Iya. Nah, kita masuk, kita sudah memberikan semuanya kepada anak. Iya. Tapi ada anak ribut. Iya. Tapi saya begitu emosi. Iya. Saya datangi anaknya sudah sama gua. Iya. Iya. Iya, emosi sesaat aja ya, tapi kan setelah itu saya yang merasa kasihan. Iya, iya. Aku yang merasa menyesal. dan saya Ya. punya anak-anak jangan-jangan anak-anak itu membekas di dalam Iya, hati. nah. Pak itu Pak jalan kok Iya, begitu ya. ya padahal saya sudah mengingatkan Iya, itu. dengan cara halus tapi Iya, emosi masih. Nah, itu harus yang diingat-ingat petuahnya Bu Ustazah, mengendalikan amarah. Ya. Ya, Iya, ya. terima kasih. Ya. Ya, yang sudah selesai umpan baliknya, mohon. Oh ya, belum dengar ini suaranya Bu Ari ini ya. Ya, terima kasih Bu Santi. Saya akan mencoba memberikan pendapat saya Ya. terkait umpan balik yang diberikan oleh Bu Santi. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tadi dari awal sampai akhir ini, Ya. saya sebenarnya mempelajari banyak Ya. dari penjelasan Bu Santi. Tapi pada intinya ini adalah terkait budaya positif yang di dalamnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Terus juga ada 5 posisi kontrol guru Dan yang segitiga terakhir adalah segitiga restitusi. Terus untuk yang kedua, hal positif apa yang akan saya terapkan dalam pembelajaran setelah saya menerima Ya. diseminasi budaya positif dari Bu Santi. Ya. Ini yang pertama, saya akan mencoba memenuhi kebutuhan dasar murid. Ya. Sehingga mereka nantinya akan menjadi murid yang berkualitas Ya. sesuai kemampuan Bisa. semaksimal mungkin. Iya, iya, iya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ini saya akan menerapkan posisi kontrol saya sebagai Ya. guru. Ini Ya. kan tadi ada 5. Ada 5 ya. Yang terbaik kemungkinan ini adalah yang manajer. Manajer. Jadi yang dulunya mungkin saya kadang lebihnya mungkin sering ke posisi sebagai penghukum. Ya. Saya menerima Ya. penjelasan dari Bu Santi budaya positif ini, hanya saya mencoba nantinya untuk menerapkan posisi saya sebagai manajer. Ya. Terus yang ketiga ini mencoba menerapkan segitiga restitusi Restitusi. ketika saya menghadapi anak-anak yang mempunyai masalah. Iya, keunikan ya. Iya. Kegiatan yang saya terima pada hari ini. Iya. Terima kasih Bu Santi. Ya, terima kasih Bu Ari atas umpan baliknya. Nah, ini yang dari tadi menggebu-gebu ingin mengungkapkan umpan baliknya. Monggo Bu Eni. Ya, saya selalu bersemangat. Iya, terima kasih atas semangatnya. Ya, luar biasa Bu Eni ya. Iya. Iya. Apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Iya. Sampai sekali Ibu Iya. tadi tentang budaya positif. Iya. Kemudian tentang kebutuhan dasar Iya. murid kita. Iya. Tentang posisi kontrol kita sebagai guru dan tentang segitiga restitusi. Iya. Dari ketiga hal tersebut tentunya jadi modal dasar kita ya. Iya. Jadi kalau untuk kita menerapkan kita dalam pelajaran di sekolah maupun di Iya. kelas. Apa yang akan saya lakukan? Tentunya satu, dengan kita mengetahui dari ketiga materi itu saya akan mencoba untuk
bahwa tujuan pembelajaran kita adalah fungsinya atau muaranya ke siswa atau pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedua, yaitu saya akan mencoba menerapkan dari segitiga restitusi apabila menemui suatu kendala atau permasalahan yang muncul di diri murid. Dengan begitu kita juga harus tahu, yaitu dengan mencoba mengidentifikasi sejauh apa sebenarnya kebutuhan dari murid. Itu Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eni. Yuk dong yang terakhir Bu Ustazah, monggo. Ya, Bu Ustazah. Ya. Terima kasih atas waktunya. Ya. Untuk umpan balik yang pertama, apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, yang sudah saya pelajari tadi, saya sudah mendapatkan ilmu. Terima kasih ya Bu Laksanti tentang budaya positif. Ya, ternyata kita sebagai seorang guru harus memahami apa yang murid butuhkan. Tadi sudah disampaikan ada 5 kebutuhan manusia dasar dasar. Ini alhamdulillah ilmu yang sudah diberikan. Kemudian yang kedua yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi apabila kita mendapatkan masalah atau kendala yang dihadapi oleh anak kita. Dulu pada sebelum saya mendapatkan ilmu seperti ini mungkin saya sering kadang-kadang sering kesalahan langsung terus ketika mendapatkan masalah jadi pada murid kita, khususnya murid saya banyak menghukum. Saya merasa sangat berdosa sekali. Karena kenapa saya melakukan itu? Ketika saya jadi murid pun saya pernah begitu. Jadi tidak ada tali rantai yang putus ya. Menganggap hal ini adalah hal yang benar. Ternyata salah. Ternyata salah. Jadi kita sebagai seorang guru, kita tidak hanya dari kita yang memberikan istilahnya jalan keluar bagi siswa yang bermasalah, kamu harus seperti ini. Ternyata dari murid kita gali apa permasalahan mereka, supaya mereka menyadari kesalahannya tadi yang segitiga restitusi itu yang sudah dicontohkan oleh Pusat tadi sebagai narasumber. Itu Bu yang sudah kita pelajari. Kemudian yang kedua, hal positif apa yang akan diterapkan. Ini cita-cita saya, cita-cita kita semua mungkin mengetahui adanya budaya positif ini. Saya insya Allah jika mendapatkan masalah atau hambatan, kendala, kesalahan yang dilakukan oleh murid kita, saya ingin menjalankan restitusi segitiga restitusi. Kita yang pertama ada 3 itu memvalidasi identitas yang pertama, menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan, dan yang ketiga keyakinan dari sekolah atau kelas kita sepakati bersama. Itu Ibu yang ingin saya terapkan. Ya semoga kita bisa menghadapi hal-hal semacam ini Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu dari apa yang sudah menjadi umpan balik kita. Ternyata apa yang saya berikan sedikit dan ternyata dapat diterima oleh Bapak Ibu banyak sekali. Dan ini saya juga menambah pengalaman dan pengetahuan wawasan saya. Tidak hanya saya yang menularkan pengetahuan baik, Bapak Ibu juga memberikan pengetahuan baik pada saya. Dan semoga diseminasi budaya positif ini bisa kita terapkan dalam lingkungan sekolah kita dan kita bisa membentuk murid-murid yang berkarakter. Sebagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantoro bahwasanya pembelajaran yang kita laksanakan harus berpihak pada murid. Demikian yang bisa saya sampaikan dan terima kasih atas kedatangannya dalam diseminasi kali ini dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya matur nuwun, kita aplaus untuk semuanya.